Halo, nama saya Tila Raina, biasa dipanggil Raina. Saya ingin menjelaskan tentang suku Batak dari Medan di modul Nusantara pertama dari Universitas Mula Warman. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang digunakan oleh suku Batak. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Batak dan sebagian juga ada yang menggunakan bahasa Melayu. Setiap puak memiliki logat yang berbeda-beda. Orang Karo menggunakan logat Karo, sementara logat Pakpak dipakai oleh Batak Pakpak. Logat Simalungun dipakai oleh Batak Simalungun dan logat Toba dipakai oleh Batak Toba. Angkola dan Mandilay. Kesenian suku Batak. Tari Totor merupakan kesenian yang dimiliki suku Batak. Tarian ini bersifat magis, ada lagi tari Serampang 12 yang hanya bersifat hiburan. Sementara alat musik tradisionalnya ialah gong dan saga-saga. Adapun warisan kebudayaan berbentuk kain ialah kain ulos. Kain hasil kerajinan tenun suku Batak ini selalu ditampilkan dalam upacara perkawinan, mendirikan rumah, upacara kematian, penyerahan harta warisan, menyambut tamu yang dihormati, dan upacara menari tortor. Agama dan kepercayaan suku Batak. Sebelum suku Batak Toba mengenal agama, mereka menganut sistem kepercayaan religi tentang Mula Jadi Nambolon yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natolu. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba mengenal 3 konsep. Yang pertama ada Tondi, merupakan jiwa atau roh seorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu, Tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi didapat sejak seseorang di dalam kandungan. Bila Tondi meninggalkan badan seseorang, maka orang tersebut akan sakit atau meninggal. Maka diadakan upacara mangalap menjemput Tondi dari Sambawan yang menawannya. Yang kedua ada Sahala, merupakan jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang memiliki Tondi, tapi tidak semua orang memiliki Sahala. Sahala sama dengan Sumanta, tua atau kesakitan yang dimiliki para raja-raja atau hula-hula. Yang ketiga ada Begu, merupakan Tondi orang tua meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam. Sistem kekerabatan suku Batak. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada 2 bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan, genealogi, dan berdasarkan sosiologis. Sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan atau genealogi terlihat dari silsilah marga mulai dari si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian atau padan antara marga tertentu maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga. Kemudian marga, artinya misalnya harahap. Kesatuan adatnya adalah marga harahap versus marga lainnya. Berhubungan bahwa adat Batak atau tradisi Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah. Adanya falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi Jonok dongon pantubu jonokan dodongan panhundo, merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga karena mereka lah teman terdekat. Namun dalam pelaksanaan adat, yang pertama dicari adalah yang satu marga, walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan adat. Adat istiadat suku Batak. Setiap suku tentu memiliki pandangan hidup yang dipakai sebagai pedoman hidup. Falsafah masing-masing suku tidak jarang kali berbeda-beda sebab kepercayaan yang mereka yakini pun berbeda. Berikut ialah nilai-nilai adat yang dipunyai oleh suku Batak. Yang pertama ada Hagabeon. Hagabeon ialah harapan masyarakat Batak guna mempunyai keturunan anak cucu yang baik. Di samping baik, mereka pun selalu bercita-cita anak cucu mereka diberi kesehatan sebab adalah penerus mereka. Tujuan utama dari pernikahan menurut keterangan dari orang Batak ialah mendapatkan keturunan. Bagi mereka, keturunan ialah suatu keberhasilan yang patut dibanggakan, terutama guna anak laki-laki yang seringkali akan meneruskan nama marganya. Uniknya lagi, pada aturan adat kuno, yang kedua ada Uhum dan Ugari. Uhum dan Ugari adalah hukum di masyarakat Batak. Orang Batak sangat mendirikan hukum dan memprioritaskan sikap keadilan. Hukum adat Batak ini erat kaitannya dengan suatu kesetiaan dan jani. Jika terdapat yang melanggar suatu kesepakatan yang telah dijanjikan, maka bakal menerima suatu sanksi. Misalnya ada orang Batak yang mempunyai sebuah kesepakatan dan telah berjanji. Kemudian kamu berkhianat, maka kamu akan menerima sanksi serta bakal mendapat cacian dari masyarakat sekitar. Hukum untuk orang Batak adalah suatu urusan yang sangat urgent untuk ditaati. Yang ketiga adalah Marsisarian. Marsisarian adalah sebuah nilai guna saling menghormati, mengerti, dan membantu. Nilai ini tercipta sebab adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari tersebut dengan adanya nilai ini dapat menanggulangi konflik sosial yang ada. Selain tersebut, nilai ini pun mencegah terjadinya konflik lagi dalam kehidupan sosial.
Selanjutnya ada hamoraan. Hamoraan dalam bahasa Indonesia memiliki makna kehormatan. Seseorang bakal terhormat bila mana mempunyai kekayaan dan sikap baik terhadap sesama. Contohnya, andai ada ialah orang kaya namun tidak mau menolong kesusahan, maka kamu dianggap tidak mempunyai nilai hamoraan. Selanjutnya terdapat pangayoman. Berdasarkan keterangan dari pendapat orang Batak, pangayoman memiliki makna bahwa seluruh orang adalah pengayom. Mereka orang Batak bakal senantiasa saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Nilai ini menjadikan orang Batak lebih berdikari dan tidak jarang kali bergantung untuk orang lain. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang rumah adat suku Batak. Rumah adat suku Batak mempunyai nama yakni Rumah Bolon. Rumah Bolon di Sumatera Utara mempunyai 6 jenis lokasi tinggal yang berbeda. Rumah Bolon memiliki karakteristik yaitu terdapat dekorasi ornamen pada unsur tertentu. Hiasan ornamen tersebut seringkali berada di unsur dinding atas pintu. Hiasan ini ditunjukkan sebagai penolak kejelekan seperti bahaya dan penyakit. Suku Batak mempunyai pakaian adat yang paling terkenal yakni kain ulos. Kain ulos telah dijadikan sebagai identitas guna Provinsi Sumatera Utara. Kain ulos adalah kain yang berbahan benang sutra dan ditenun secara manual. Pakaian ulos ini juga dipakai dalam kehidupan keseharian karena tidak sedikit yang menyenangi pakaian ini serta nyaman digunakan. Kain ulos yang ditenun seringkali berwarna merah, hitam, emas, dan putih. Pada upacara adat atau acara tertentu, orang Batak akan memakai kain ulos ini sebagai selendang. Suku Batak ialah suku dengan warga terbesar di Indonesia. Selain tersebut, penduduknya pun tidak sedikit tersebar di semua Indonesia. Hal ini disebabkan sebuah doktrin dari nenek moyang mereka supaya keturunannya tidak jarang kali merantau ke sekian banyak tempat. Yang sangat dikenal dari Batak ialah salah satu subsukunya yaitu Batak Toba. Berikut ini saya telah menjelaskan tentang suku Batak. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.